Salam pemirsa, berdasarkan laporan terbaru dari pejuang Suriah, pasukan penentang berhasil merebut kota Hama, kota keempat terbesar di Suriah dalam satu hari. Keberhasilan ini disertai dengan laju kemajuan yang sangat cepat yang mengguncang komunitas internasional. Pionir pemberontak kini hampir mencapai kota ketiga, Homs, yang terletak sekitar 160 km dari ibu kota Damaskus. Homs dianggap sebagai garis pertahanan terakhir bagi ibu kota Suriah, menjadikannya titik strategis yang krusial dalam pertempuran ini. Rekaman terbaru menunjukkan bahwa pasukan oposisi telah merebut Tel Merah dari pasukan rezim Assad tanpa perlawanan berarti. Lokasi ini hanya berjarak 3 km dari pusat kota Homs, menandakan bahwa Homs sudah hampir berada dalam jangkauan pasukan penentang. Pada 5 Desember 2024, pasukan pemberontak menyerbu dan menguasai kota Hama, memicu eskalasi konflik yang semakin parah. Mundurnya pasukan pemerintah dan ketegangan yang meningkat. Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad segera mengeluarkan pernyataan resmi mengakui kehilangan Hama. Meski demikian, pemerintah menyatakan bahwa langkah ini hanya merupakan taktik sementara dengan pasukan yang mundur untuk mempertahankan posisi yang lebih menguntungkan. Namun kenyataannya pasukan penentang terus maju dengan cepat. Setelah merebut Hama, mereka menguasai wilayah strategis Salamiyah yang menghubungkan Aleppo, Hama, dan Homs. Dengan jarak antara Hama dan Homs hanya sekitar 40 km, keberhasilan pemberontak untuk merebut dua benteng penting, Erlastan dan Tarbiseh, bisa membuat Homs terisolasi, membuka jalan bagi serangan langsung ke Damaskus. Pasukan penentang kini bergerak cepat melalui jalan tol M5 yang dapat mengarah pada pertempuran yang lebih intens. Sementara itu, pasukan pemerintah Suriah didukung oleh Rusia mulai mundur ke Damaskus. Ini menandakan bahwa kondisi di Homs tidak bisa lagi dipertahankan oleh pasukan Assad. Rusia, yang telah menempatkan helikopter di pangkalan udara Homs, kini memindahkan aset-aset militernya ke Damaskus, berusaha memperkuat pertahanan di ibu kota. Meski Rusia mencoba menghalangi kemajuan pemberontak dengan serangan udara, pasukan oposisi tetap melanjutkan langkah mereka ke selatan, menunjukkan bahwa kejatuhan Homs hanya tinggal menunggu waktu. Konflik baru di Suriah Selatan. Di Provinsi Dara, yang terletak di bagian selatan Suriah, pertempuran baru pecah. Pasukan penentang berhasil menguasai wilayah di sekitar Nimr dan menangkap kendaraan lapis baja milik pasukan Assad. Sementara itu di wilayah Suwaida, yang merupakan wilayah mayoritas Druz, kelompok minoritas Druz mulai memberontak, merebut markas utama pasukan Assad. Keberanian mereka terlihat dengan merobohkan patung-patung ayah Bashar al-Assad, simbol kekuasaan diktator. Bahkan di pusat kota Hama, yang baru saja jatuh ke tangan pasukan pemberontak, patung-patung ayah Assad juga dihancurkan. Kehilangan Jenderal Abdul Rauf Hassan dalam pertempuran di Hama semakin menunjukkan betapa kerasnya perlawanan di medan perang. Situasi di Suriah terus memburuk dengan berbagai faksi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Keterlibatan Turki dan isu senjata kimia. Sementara itu, Turki juga terlibat dalam ketegangan yang semakin memanas. Pasukan tank Turki dilaporkan telah melintasi perbatasan dan ditempatkan di pos perbatasan Azaz. Pasukan pemberontak nasional Suriah, SNA, yang didukung oleh Turki, mengumumkan serangan terhadap Manbij yang dikuasai oleh pasukan Kurdi. Peningkatan ketegangan ini membuat situasi di Suriah semakin kompleks dan Israel pun ikut campur, menyerang gudang senjata kimia milik Suriah untuk mencegah senjata tersebut jatuh ke tangan pemberontak. Pasukan pemberontak menguasai Hama dan kejatuhan pasukan pemerintah. Pada 5 Desember 2024, pasukan pemberontak berhasil merebut basis militer divisi ke-25 dan brigade ke-87 di Hama, menyita sejumlah besar peralatan berat, termasuk tank T-90A dan roket BM-21. Keberhasilan ini menandakan peningkatan signifikan dalam kekuatan pasukan oposisi. Dalam beberapa hari sebelumnya, pasukan pemberontak mengepung Hama dari berbagai arah, memutus 4 jalan masuk utama, termasuk jalan tol M5 dan mengalahkan pasukan pemerintah di timur kota. Pasukan pemerintah melakukan perlawanan keras dengan bantuan divisi keempat dari Angkatan Darat Rusia. Namun meskipun ada upaya perlawanan, Hama akhirnya jatuh ke tangan pasukan pemberontak. Dengan jatuhnya Hama, pasukan pemberontak melanjutkan kemajuan mereka menuju Homs, dan jika Homs jatuh, maka pasukan Assad akan menghadapi kehancuran total.
Keberhasilan pemberontak dalam merebut kota-kota strategis ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka semakin kuat dengan pasukan pemberontak yang terorganisir dengan baik dan disiplin tinggi. Masa depan Suriah, kekacauan dan ketidakpastian. Situasi di Suriah kini berada pada titik kritis. Kejatuhan Hama dan Homs, dua kota penting yang menjadi benteng terakhir pasukan Assad, dapat memicu runtuhnya rezim yang telah memerintah selama lebih dari 5 dekade. Sementara itu, Iran dan Rusia yang mendukung Assad tidak dapat memberikan bantuan yang memadai. Bahkan Rusia tidak mengungkapkan bahwa mereka kini fokus pada prioritas lain. Di tengah kekacauan ini, Bashar al-Assad bahkan dikabarkan mencari bantuan dari Israel, yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan, untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika pemberontak berhasil menguasai Homs dan terus maju ke Damaskus, maka masa depan Suriah yang penuh kekacauan ini akan berubah drastis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.